Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap semoga teman-teman setelah menonton video ini, saudara dikuatkan imannya, saudara diberkati Tuhan. Ini bukan kulitnya saja teman-teman, tetapi ini isi semua yang diberitakan di dalam video ini. Banyak orang yang telah diselamatkan, banyak orang yang telah dibaptis, banyak orang yang telah dipanggil Tuhan karena pemberitaannya. Sangat luar biasa, dan saya terkagum-kagum mendengarkan penjelasan ini. Semoga teman-teman juga diberkati Tuhan. Dan ini adalah seorang legendaris murtadin yang jejaknya sudah tidak terhitung lagi. Banyak orang yang telah diselamatkan Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang telah dipilih menjadi saksi Kristus, menjadi pengikut Yesus. Ya, bukan sekedar murtadin, tetapi mereka benar-benar kembali kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Apa benar sesuai dengan judul yang saya berikan? Ya, banyak ayat. Ada ayat-ayat Al-Quran yang telah menuntun orang mengenal Yesus. Tentu ada teman-teman. Ya, yaitu kisah tentang Isa Al-Masih. Isa yang mereka yakini sebagai nabi. Sedangkan di dalam kitab suci Alkitab tidak menceritakan tentang Isa, tetapi tentang Yesus Kristus. Meskipun silsilah dan latar belakangnya berbeda, tetapi saya meyakini bahwa itu merujuk kepada satu pribadi. Karena yang berbeda hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi di dalam kitab suci Alkitab itu menceritakan secara terperinci tentang siapakah Yesus Kristus. Ya, Isa yang mereka imani itu menunjukkan kepada mereka bahwa dialah jalan yang lurus. Kalau dia jalan yang lurus, berarti dia jalan yang benar. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya bagi para murtadin cerdas. Akhirnya mereka bisa murtad karena pertanyaan ini. Jawabannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di sana dikonfirmasi secara jelas. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apakah ini ayat yang telah menuntun banyak orang murtad dan percaya kepada Tuhan Yesus? Yes. Karena ayat inilah Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah pribadi yang sesungguhnya adalah penuntun dan pedoman kehidupan bagi setiap umat manusia yang percaya dan beriman kepadanya. Puji Tuhan. Alangkah baiknya, mari kita simak bersama-sama. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kok tiba-tiba saya waktu itu setiap pagi saya kok menangis dengan dengar lagu pujian. Setiap saya dengarkan lagu pujian, hati saya menangis, hancur hati saya. Tuhan, saya mengasihi. Ini hati saya, Tuhan. Hati saya hancur, saya mengasihi-Mu, Tuhan. Setiap pagi saya rindu untuk mendengarkan lagu pujian. Saya menangis. Sampai satu ketika saya masuk ke dalam kamar, saya pukul dada saya. Ini saya, Tuhan. Ini saya bilang. Saya datang kepadamu, saya bawa hidupku. Kalau kamu mau pakai saya, Tuhan pakai, saya bilang. Pakai jadi alatmu. Tuhan berbicara melalui hati saya. Tuhan bilang, ambil Alkitab. Saya ikut. Seperti badan saya ini ringan, langsung ambil Alkitab. Yang Alkitab itu tidak pernah saya baca, mulai dari pertama berumah tangga. Sampai pada hari itu baru saya baca Alkitab itu. Saya tidak pernah tahu di mana ayat ini. Pergumulan saya ini ayatnya yang mendukakan saya tidak pernah tahu. Disitulah pertama kali Tuhan Yesus menginjili saya. Dulu waktu saya kecil, saya disuruh pergi mengaji kepada mama saya, kepada bapak saya. Saya bisa mengaji dan bisa tahu sedikit ayat Al-Quran, walaupun tidak semua Al-Quran besar, Al-Quran kecil saya tahu. Tapi ada yang sedikit saya bisa tahu. Karena saya diajar dengan guru mengaji saya. Guru mengaji saya mengajar saya mulai dari membaca alif, ba, ta, sa, jin, ha, ho. Sampai guru saya mengajar saya di Al-Quran kecil. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda.
karena ini adalah seorang anak Tuhan yang cerdas. Ia bahkan melebihi kita yang hidup dan lahir dari Kristen sejak kecil. Ia belajar yang begitu kuat dan begitu keras. Bahkan setiap cerita tuh pernyataan pun itu tidak lalu dengan begitu saja. Tidak lalu dengan sia-sia, tetapi semuanya masuk dan semuanya bisa diterima dengan akal sehat. Puji Tuhan, saya percaya saya diberkati Tuhan. Semoga teman-teman juga diberkati melalui cerita ini. Mari kita terus tingkatkan iman dan keyakinan kita untuk terus menjadi saksi Kristus. Jangan dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat. Jangan dipengaruhi oleh para polemikus-polemikus yang berkor-kor, ya, kata berkor-kor tentang ayat-ayat suci Alkitab. Teriak-teriak di media sosial. Sesungguhnya mereka adalah kuburan yang di dalamnya adalah penuh dengan tulang belulang, tetapi di luarnya keberlihatannya bersih, rapi. Nah, teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.